Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Nah, bagian ini merupakan bagian di mana Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus. Nah, Paulus tidak hanya memberitakan Injil saja kepada orang-orang non-Yahudi yang ada di Efesus, namun setelah mereka percaya Tuhan, Paulus tetap memiliki hati untuk terus berdoa bagi mereka seperti yang dia tuliskan di Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ini. Dan inilah merupakan bagian isi doa dari Paulus bagi jemaat. Nah, isi doa Paulus yang pertama adalah agar kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya itu menguatkan dan meneguhkan jemaat sekalian. Roh Kudus kiranya bekerja dalam batin dan hati orang-orang percaya, dan juga melalui kekuatan dan peneguhan itulah jemaat dapat bertahan menjalani pergumulan dan juga tantangan iman yang dialami oleh mereka. Nah, selanjutnya Paulus juga berdoa agar jemaat itu bisa berakar dan juga bertumbuh dalam iman dan kasih mereka kepada Yesus Kristus. Di mana bagian ini Paulus menggunakan gambaran tumbuhan yang berakar dan juga bertumbuh. Dan juga tentunya ini akan terus berlanjut sampai kiranya suatu hari tanaman ini juga boleh berbuah dan juga memberikan kesaksian bagi Kristus. Berikutnya doa Paulus adalah agar jemaat itu bisa memahami kasih Kristus yang luar biasa. Dan di sini Paulus menggunakan 4 kata untuk menggambarkan itu, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Suatu kali John Stott pernah memberikan komentar untuk ayat ini, di mana John Stott mengatakan bahwa kasih Kristus itu begitu lebarnya sehingga meliputi semua etnis manusia, dan begitu panjangnya sehingga bertahan hingga kekekalan, dan begitu dalam hingga bisa menjangkau ke kedalaman dosa manusia, bahkan yang paling berdosa, yang paling dalam sekalipun itu dapat dijangkau, dan begitu tingginya sehingga meninggikannya ke surga. Dan pokok doa Paulus yang terakhir adalah agar jemaat dipenuhi dengan kepenuhan Allah, di mana setiap orang percaya mendapatkan kepenuhan dan mencapai kesempurnaan menyerupai Allah sendiri, sehingga orang percaya akan menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Sehingga pada akhirnya hidup setiap orang percaya itu akan menjadi alat kemuliaan bagi Allah. Saudara, kiranya setiap kita pun memiliki panggilan yang sama seperti apa yang didoakan Paulus, agar setiap kita pun boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan, terus berakar dan bertumbuh di dalam iman, semakin memahami kasih Kristus yang begitu lebar, begitu panjang, begitu dalam, dan juga begitu tinggi, sehingga kita pun akan pada akhirnya mengalami suatu kepenuhan Allah, menjadi sempurna seperti Allah Bapa kita yang sempurna. Dan pada akhirnya melalui hidup setiap kita pun nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kiranya doa Paulus juga merupakan doa bagi setiap kita, agar setiap kita pun menjadi pada akhirnya sama seperti Allah dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kasih-Nya